Jumpa lagi dengan saya, Vina Yunitasari, akan menjelaskan materi tentang mutasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi mutasi. Mutasi adalah peristiwa perubahan susunan atau jumlah materi genetik pada kromosom atau DNA yang bersifat menurun. Perubahan materi genetik dapat menyebabkan perubahan sifat pada tingkatan sel atau individu. Tidak setiap perubahan DNA adalah mutasi. Jadi, dikatakan mutasi apabila memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, adanya perubahan materi genetik atau DNA. Yang kedua, adanya perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. Dan yang ketiga, hasil perubahan tersebut diwariskan secara genetik pada keturunannya. Peristiwa terjadinya mutasi disebut dengan mutagenesis. Sedangkan organisme yang mengalami mutasi dan memperlihatkan fenotip baru hasil mutasi disebut mutan. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya mutasi disebut dengan mutagen. Yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam mutasi dan penyebabnya. Apa sih yang menyebabkan dapat terjadinya mutasi? Yang pertama adalah mutasi gen atau mutasi titik. Mutasi gen disebut juga mutasi titik, yaitu perubahan materi genetik pada gen akibat urutan basa nitrogen pada rantai DNA yang berubah. Perubahan urutan basa nitrogen dapat menyebabkan perubahan urutan asam amino yang juga berdampak pada perubahan genotip dan fenotip suatu individu. Mutasi gen sendiri bisa diakibatkan oleh 3 macam. Yang pertama, mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen. Mutasi ini terjadi karena perubahan jumlah basa nitrogen yang bukan kelipatan 3 dapat mengubah kerangka baca triplet kode genetik pada mRNA sehingga disebut juga mutasi pergeseran kerangka atau frameshift mutation. Dan yang kedua, mutasi akibat perubahan jenis basa nitrogen. Mutasi ini terjadi karena adanya substitusi atau penggantian basa nitrogen sehingga disebut juga pergeseran tautomerik atau tautomeric shift. Mutasi substitusi umumnya menghasilkan mutasi salah arti atau missense mutation karena perubahan kodon yang menyebabkan perubahan kode asam amino berbeda dari kondisi normal. Yang ketiga, mutasi akibat perubahan letak urutan basa nitrogen. Mutasi ini terjadi karena adanya transposisi, yaitu perubahan letak basa-basa nitrogen pada rantai nukleotida. Dan jenis mutasi yang kedua yaitu mutasi kromosom. Mutasi kromosom yaitu perubahan materi genetik pada kromosom akibat perubahan struktur dan jumlah kromosom. Mutasi kromosom banyak terjadi pada tumbuhan. Mutasi kromosom sendiri ada 4. Yang pertama yaitu delesi. Delesi merupakan berkurangnya atau hilangnya jumlah sebuah fragmen kromosom. Bisa dilihat pada gambar yaitu awal mulanya jumlah basa nitrogen seperti ini. Kemudian berkurang menjadi ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I berkurang atau hilang D, E, F. Kemudian menjadi A, B, C, G, H, I. Yang kedua yaitu inversi. Inversi merupakan fragmen berikatan dengan kromosom homolog asalnya akan tetapi arahnya terbalik. Nah, DEF ini berikatan dengan kromosom homolog akan tetapi arahnya berbalik yaitu DEF menjadi FED. Ini dikatakan inversi. Dan yang ketiga yaitu translokasi. Translokasi merupakan pecahnya kromosom kemudian fragmen bergabung dengan kromosom non-homolog. Fragmen bergabung dengan kromosom yang tidak homolog. Contohnya seperti ini. ABCDEF, kemudian ada basa nitrogen atau kromosom WXYZ. Kemudian DEF bergabung dengan WXYZ. Ini dinamakan translokasi karena bergabung dengan kromosom yang non-homolog. Kemudian duplikasi yang keempat. Duplikasi adalah bertambahnya fragmen kromosom karena adanya kromosom homolog, yaitu bertambah yang dari ABCDEFGHI kemudian bertambah menjadi ABCDEFGHI FGHI. Penambahannya seperti ini.
Lalu saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab mutasi. Faktor penyebab mutasi yaitu karena mutasi alami dan mutasi buatan. Apa mutasi alami itu? Mutasi alami disebut juga mutasi spontan atau spontaneous mutation. Terjadi dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia dan tanpa diketahui penyebabnya secara pasti. Pada umumnya, mutasi alami ini berlangsung secara lambat dan sangat jarang terjadi. Mutasi yang terjadi secara alami ini biasanya bersifat merugikan bagi makhluk hidup yang mengalaminya dan sering tidak mampu bertahan hidup karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang kedua yaitu faktor penyebab mutasi, yaitu mutasi buatan. Apa sih mutasi buatan itu? Mutasi buatan disebut juga dengan mutasi terinduksi atau induced mutation. Untuk merangsang mutasi, mutagen yang dapat dipakai adalah bahan fisik, umumnya berupa radiasi sinar yang dihasilkan dari unsur-unsur radioaktif yang tersedia di alam ataupun hasil perbuatan manusia. Misalnya berbagai gelombang cahaya pada sinar matahari seperti ultraviolet, inframerah, dan sinar-sinar radioaktif seperti sinar alfa, beta, dan gamma. Keempat, kita akan membahas tentang dampak mutasi. Dampak sendiri yaitu akibat yang dihasilkan dari mutasi. Dampak mutasi adalah dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama kita akan bahas dampak positif dulu. Dampak positif mutasi yaitu yang pertama meningkatkan produksi pertanian. Dan yang kedua, varietas tanaman baru yang menghasilkan buah-buahan tanpa biji seperti semangka atau buah dengan ukuran lebih besar dibandingkan ukuran normalnya. Yang ketiga, mutasi radiasi dengan sinar gamma dapat menghasilkan bibit unggul. Yang keempat, mutasi pada mikroorganisme dapat meningkatkan hasil antibiotika. Dan yang kelima, mutasi merupakan proses yang sangat berguna untuk evolusi dan variasi genetik. Mutasi sendiri merupakan proses dalam evolusi. Kemudian, dampak negatif mutasi. Yang pertama yaitu terjadinya mutasi gen menyebabkan beberapa kelainan pada manusia antara lain sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner, sindrom Jacob, sindrom Edward, sindrom Wolff, dan sindrom XXX. Terjadinya dampak negatif ini karena adanya kesalahan susunan basa nitrogen menyebabkan beberapa kelainan tersebut. Yang kedua yaitu penemuan buah tanpa biji dapat mengakibatkan tanaman mengalami kesulitan untuk mendapatkan generasi penerusnya, sehingga tanaman tidak mampu untuk bertahan hidup. Yang ketiga yaitu pemberian insektisida yang tidak sesuai dosisnya dapat mengakibatkan mutasi pada hama akan menjadi resisten terhadap jenis insektisida yang sama. Lalu, udah selesai. Terima kasih telah menyimak dan memperhatikan penjelasan mengenai materi mutasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.